Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita 3022? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Extinction. Extinction adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Ben Yeong dan dibintangi oleh Michael Pena sebagai Peter, Lizzie Kaplan sebagai Alice, dan Mike Colter sebagai David. Bercerita tentang seorang pria yang mendapat penglihatan tentang kehancuran dunia dan punahnya umat manusia sejak munculnya benda bercahaya dari langit. Pasti pada penasaran kan? Bagi yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda dan menghasilkan pendapat ataupun analisa yang berbeda pula. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene di mana tokoh utama kita yaitu Peter bekerja sebagai teknisi di salah satu perusahaan swasta. Dia tinggal bersama istrinya Alice dan kedua anaknya bernama Hannah dan Lucy. Beberapa hari terakhir, Peter merasakan hal aneh pada dirinya. Dia sering memikirkan tentang siapa dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan rekan-rekan kerjanya. Ditambah lagi mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Mimpi tentang pembantaian manusia yang dilakukan oleh cahaya misterius dari langit. Sebagai istri, Alice merasa sangat khawatir dengan keadaan Peter. Oleh karena itu, dia menyarankan Peter menemui dokter untuk mengatasi masalahnya. Sebenarnya Peter enggan untuk berkonsultasi dengan dokter, karena mimpi itu begitu nyata seperti bayangan yang akan terjadi di masa depan. Tetapi di satu sisi, Peter merasa bahwa dirinya hanya mengalami stres. Oleh karena itu, Peter memutuskan untuk mengajak keluarganya ke dermaga sepulangnya bekerja. Sekaligus acara ini juga sebagai tanda permintaan maaf atas sibuknya Peter akhir-akhir ini hingga melupakan keluarganya. Masalah ini juga sangat mengganggu Peter dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu alat yang sedang dikerjakannya rusak sehingga atasannya yang bernama David juga menyarankan agar Peter segera menemui dokter. Karena David khawatir kondisi Peter akan berakibat buruk pada pekerjaannya. Akhirnya, Peter menyetujui saran David dan sebagai imbalannya, David mengizinkan Peter untuk pulang lebih awal. Waktu kerja pun sudah hampir selesai. Peter hanya perlu membereskan beberapa perlengkapannya di gudang. Tetapi tiba-tiba bayangan itu muncul lagi, di mana Peter membayangkan dirinya sedang berada dalam gedung dan menyaksikan sebuah perdebatan di televisi. Yang menjadi fokus pada perdebatan itu adalah pro kontra tentang eksistensi sekelompok orang yang melakukan pemberontakan demi mendapatkan hak mereka. Lalu tiba-tiba saja Peter diburu dan ditembaki hingga dia bersembunyi di sebuah ruangan bersama istrinya Alice. Tiba-tiba saja Peter terbangun dan menyadari bahwa dia sudah berjanji untuk mengajak keluarganya ke dermaga. Di perjalanan pulang, Peter merasa seperti sedang berhalusinasi. Dia melihat sesuatu yang bercahaya sedang melintas di angkasa. Bahkan demi membuktikan hal itu, dia meminta orang di sekitarnya untuk melihat apa yang sedang dilihat Peter. Tetapi sayangnya, tak ada satu orang pun yang mempedulikannya. Tak lama kemudian, Peter pun tiba di rumah. Dia disambut dengan raut wajah yang tak menyenangkan. Tetapi Peter bisa mengerti kekecewaan yang dialami keluarganya. Peter menjelaskan mimpi buruknya kembali terjadi hingga membuatnya pingsan. Keesokan harinya, Peter meminta maaf kepada Hannah dan Lucy karena menggagalkan rencana mereka untuk bersenang-senang. Sikap anak-anaknya membuat Peter sangat menyesal atas kesalahannya. Akhirnya, sepulang kerja, Peter pun mendatangi sebuah klinik untuk menemui dokter. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria aneh yang juga mengalami masalah yang sama. Tetapi pria itu menjelaskan bahwa seluruh ingatan itu akan dihapus dan dia menginginkan hal itu karena sangat mengganggu kehidupannya. Peter sempat berpikir sejenak untuk memahami maksud pria itu. Lalu karena Peter masih ragu, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Peter mengaku kepada Alice
bahwa dia belum menemui dokter. Mendengar hal itu, awalnya Alice merasa kesal. Tetapi dikarenakan dia hendak mengadakan acara bersama rekan-rekan kerjanya, Alice pun menahan diri dan hanya berharap Peter tidak mengacaukan acaranya. Peter mencoba untuk mengerti. Dia lebih banyak diam dan beramah tamah seperlunya saja. Hingga akhirnya setelah acara usai, Ray yang merupakan tetangganya menghampiri Peter. Menurut Ray, Peter seharusnya berhenti berfokus pada sesuatu yang belum pasti dan mulai memperhatikan hal-hal penting di sekitarnya. Lalu tiba-tiba saja muncul sebuah benda yang bercahaya dari langit. Awalnya Peter mengira bahwa dirinya sedang berhalusinasi. Tetapi ternyata Ray pun juga melihat hal yang sama. Begitu juga dengan Alice dan Samantha yang datang menghampiri mereka. See that? Kid, of course I can. Salah satu cahaya itu turun dan mengintai gedung-gedung di sekitar apartemen Peter. Dan ternyata cahaya itu adalah drone yang menimbulkan ledakan yang dahsyat. Saking dahsyatnya ledakan itu sampai merusak beberapa gedung di sekitarnya, disusul dengan benda-benda bercahaya lain yang datang dari langit. Peter dan Alice pun bergegas mengamankan anak-anak mereka, tetapi mereka hanya menemukan Lucy, sedangkan Hannah sedang pergi bermain bersama anak-anaknya Ray yang bernama Megan. Keadaan pun menjadi panik saat mereka tidak menemukan Hannah dan Megan di kediaman Ray. Ditambah lagi sebuah mesin menghampiri gedung mereka dan menembaki semuanya. Beruntung Peter mengingat kebiasaan Hannah yang sering bermain di dalam lift. Dia langsung memeriksa beberapa lift dan berhasil menemukan Hannah dan Megan. Setelah menyelamatkan Hannah dan Megan, Peter dan Ray pun berusaha menjemput istri-istri mereka melewati tangga darurat. Tetapi tiba-tiba saja Ray mendengarkan suara teriakan orang-orang. Ketika Peter memeriksanya, dia melihat segerombolan pasukan bersenjata sedang melakukan penyisiran di seluruh lantai dan menghabisi orang-orang yang ada di gedung itu. Peter pun meminta Ray untuk bergegas menjemput istri mereka, dikarenakan mungkin sebentar lagi pasukan itu akan menuju ke lantai mereka. Tak lama kemudian, Peter berhasil kembali menemui Alice dan Lucy. Peter menjelaskan hal ini seperti kejadian yang ada dalam mimpinya, di mana orang-orang dihabisi, dan nantinya mereka pun akan bertemu dengan David. Maka dari itu, Peter merencanakan untuk mengajak keluarganya pergi menuju ke pabrik untuk menemui David. Tiba-tiba saja Alice mendengarkan suara tembakan dari luar. Sepertinya pasukan itu memeriksa setiap apartemen untuk membunuh orang-orang yang ditemuinya. Maka dari itu Alice menyarankan agar Peter menahan pintu dengan benda berat selagi Alice menyembunyikan anak-anak mereka. Tak lama kemudian salah satu makhluk itu mencoba memasuki apartemen mereka. Lalu dikarenakan gagal, makhluk itu menembaki dan mencoba menerobos dinding. Peter dan Alice pun berusaha untuk bersembunyi bersama anak-anaknya. Tetapi sayangnya, Lucy tidak berada di sana karena dia mencoba mengambil boneka kesayangannya di bawah meja. Setelah berhasil masuk, makhluk itu langsung memeriksa seluruh ruangan dan tanpa disengaja, boneka kesayangan Lucy mengeluarkan suara yang membuat makhluk itu mengetahui keberadaannya. Lalu makhluk itu mendekat seolah-olah memeriksa Lucy. Tiba-tiba saja Peter datang dan menendang makhluk itu. Lalu dia berhasil merebut senjatanya. Tetapi sepertinya Peter tidak bisa menggunakan senjata itu dan keadaan pun jadi berbalik. Makhluk itu membuat Peter terdesak hingga di saat-saat terakhir Alice datang dan melumpuhkan makhluk itu. Merasa apartemen itu sudah dikepung, akhirnya mereka mencoba bersembunyi di rooftop. Mereka melihat banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan dan terdengar suara teriakan orang-orang yang sedang disiksa. Lalu setelah tiba di rooftop, Peter dikejutkan dengan pukulan Ray yang hampir mengenainya. Ternyata keluarga Ray sudah tiba di sana lebih dulu. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di rooftop hingga keadaan benar-benar aman. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat rooftop, gedung-gedung di sekitarnya diledakkan oleh mesin-mesin yang melayang di udara.
Ternyata makhluk itu secara aktif memburu seluruh manusia untuk dimusnahkan. Tiba-tiba saja salah satu mesin itu menuju ke arah gedung mereka dan memeriksa rooftop. Beruntung mereka semua berhasil bersembunyi, sehingga mesin itu tidak menghancurkan rooftopnya. Merasa rooftop juga sudah tidak aman, akhirnya Peter mengajak semuanya untuk menuruni gedung dan menggunakan gondola konstruksi. Sayangnya di tengah-tengah perjalanan turun, gondola mengalami kerusakan. Akhirnya, mau tidak mau mereka harus kembali masuk ke dalam gedung dan bersembunyi. Sementara itu, makhluk yang sebelumnya dilumpuhkan oleh Alice telah bangkit, dan sialnya, senjata yang dibawa oleh Peter dilengkapi dengan GPS, sehingga kini makhluk itu bisa mengetahui lokasi Peter dan keluarganya. Kembali ke Peter, dia sedang mencoba meneliti senjata yang dirampasnya dan mencoba untuk memodifikasi senjata itu. Lalu Peter dan Ray mencoba memilih rute yang ditempuh untuk bisa mencapai pabrik tempat Peter bekerja, yaitu melewati terowongan bawah tanah agar tidak terdeteksi mesin-mesin pemusnah. Tiba-tiba ruangan mereka diledakkan sehingga membuat Ray terjatuh. Samantha dan Megan pun berusaha mencari keberadaan Ray, tetapi tiba-tiba mesin pemusnah muncul dan menembaki mereka. Peter tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Samantha dan Megan, karena saat ini yang terpenting adalah keselamatan keluarganya. Beberapa pasukan musuh berhasil menemukan mereka. Beruntung, akhirnya Peter bisa menggunakan senjatanya. Lalu Peter langsung menembak makhluk-makhluk itu dan mereka berhasil melarikan diri. Di luar gedung, kondisi sudah benar-benar mengerikan. Bahkan, ada seseorang yang digotong keluar oleh makhluk itu lalu disiksa hingga tewas. Tiba-tiba datang segerombolan warga sipil yang melakukan perlawanan. Tetapi ketika mesin pemusnah datang, semua perlawanan mereka terasa sia-sia. Seluruh manusia dimusnahkan tanpa ada yang tersisa. Setelah keadaan aman, Peter dan keluarganya langsung menuju ke terowongan. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana, hingga Lucy kembali teralihkan oleh mesin pemusnah yang membuat Alice segera menggendongnya. Lucy, come here. Mesin itu pun menembaki mereka sampai ke dalam terowongan. Hal ini menyebabkan Alice terkena tembakan, sehingga Peter pun harus memapahnya untuk menuju ke pabrik. Di perjalanan, Alice ingin mengetahui nasibnya dalam mimpi Peter. Jika memang Alice tidak bisa bertahan, dia ingin Peter berjanji untuk menjaga anak-anaknya. Tetapi Peter meyakinkan bahwa mereka semua akan selamat. Sebagai suami dan ayah, Peter berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keluarganya. Ternyata perjalanan mereka tidak seaman yang diperkirakan. Makhluk yang sebelumnya diambil senjatanya oleh Peter berhasil menyusul mereka. Makhluk itu tiba-tiba hendak menyerang Peter dengan pedang. Beruntung, Lucy meneriaki Peter sehingga Peter bisa menghindarinya. Makhluk itu juga memotong pipa yang mengeluarkan gas dan menghalangi pandangan Peter. Kemudian, makhluk itu kembali menyerang Peter secara tiba-tiba. Tetapi kali ini, Peter berhasil membalikkan keadaan. Setelah dia menghajar makhluk itu, dia menanyakan tujuan mereka dan mengapa membunuh semua orang. Alangkah terkejutnya Peter ketika mengetahui bahwa ternyata makhluk itu adalah seorang pria yang merupakan manusia. Tetapi pria itu tidak berkata apa-apa. Sepertinya pria itu berusaha untuk tutup mulut mengenai misinya. Keadaan Alice pun semakin parah. Hannah mengatakan bahwa kini Alice sudah tak sadarkan diri. Maka mau tidak mau, mereka harus segera mendapatkan pertolongan. Akhirnya, Peter pun memerintahkan pria itu untuk menggendong Alice dan ikut bersama mereka ke pabrik. Setibanya di pabrik, ternyata mereka disambut oleh sekelompok orang bersenjata. Lalu tiba-tiba mereka dihampiri oleh David yang juga sudah bersenjatakan lengkap dengan rompi anti peluru. Hal ini membuat Peter semakin bingung, tetapi dia lebih mengutamakan istrinya yang terluka. Dia meminta agar petugas medis segera merawat istrinya. Pria yang ditangkap oleh Peter juga dibawa masuk oleh mereka untuk mengorek informasi tentang semua rencana pasukannya. Setelah tiba di dalam, tim medis mengalirkan listrik ke tubuh Alice. Hal itu membuat Peter merasa marah. Ditambah lagi, semua itu dilakukan di depan anak-anaknya. Tetapi David mencoba menenangkan Peter.
Dia menjelaskan bahwa semua ini adalah hal yang normal dilakukan untuk mendiagnosis kondisi pasien. Dan semua kejadian di luar sana adalah hal yang telah lama diduga oleh mereka. Maka dari itu, David dan beberapa orang yang berada di sana sudah menyiapkan senjata. Ruangan bawah tanah mereka juga dipenuhi banyak orang. Mereka semua akan berangkat menggunakan kereta bawah tanah untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tiba-tiba seluruh ruangan itu bergetar dikarenakan gempuran musuh yang mengetahui lokasi mereka. Maka dari itu, mereka harus segera bergegas menuju ke ruang bawah tanah. Sangat disayangkan para dokter tidak bisa menyelamatkan Alice, dikarenakan organ tubuhnya rusak. Di samping itu juga seluruh sistem mati, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba pria yang ditangkap oleh Peter mengajukan diri untuk menolong Alice. Dia mengaku bisa menyelamatkan Alice dari kematian. Awalnya Peter tidak percaya akan hal itu. Bagaimana mungkin seseorang yang berniat membasmi seluruh manusia mempunyai keinginan untuk menyelamatkannya? Tetapi Peter tidak mempunyai pilihan lain, karena Peter menyadari bahwa dirinya dan anak-anaknya sangat membutuhkan Alice. Akhirnya Peter menyetujui niat pria itu dan menitipkan anak-anaknya ke David untuk dibawa menuju kereta. Lalu Peter dan pria itu menyiapkan Alice untuk dibedah. Peter sangat terkejut ketika melihat ada sebuah benda canggih dalam tubuh Alice, hingga membuat pria itu heran. Apakah selama ini Peter tidak mengetahui siapa dirinya? Peter pun terdiam dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu pun menjelaskan, untuk menyelamatkan Alice dia membutuhkan sumber daya yang baru yang akan dialirkan ke tubuh Alice. Dan satu-satunya sumber daya ada pada Peter. Akhirnya mau tidak mau Peter harus mengikuti arahan pria itu. Dia harus membelah dadanya dan mengaliri daya ke tubuh Alice dengan menggunakan kabel. Awalnya Peter merasa ragu, tetapi setelah melakukannya, Peter tidak merasakan sakit sama sekali, dan dia melihat sendiri organ tubuhnya yang sama dengan Alice. Lalu pria itu pun langsung menyambungkan kabelnya. Hal ini membuat Peter menjadi tak sadarkan diri dan memimpikan hal-hal yang ternyata adalah masa lalunya. Yang mana sebenarnya David, Alice, dan orang-orang yang dibunuh oleh benda bercahaya adalah robot, atau di sini disebut sintetis. Terjadi perdebatan pro dan kontra, hingga unjuk rasa yang disebabkan oleh keberadaan sintetis di tengah-tengah manusia. Hal ini membuat para sintetis melawan balik, hingga umat manusia kalah dan meninggalkan bumi. Beberapa sintetis menganggap kenangan tentang perang melawan umat manusia adalah sebuah kesalahan. Maka dari itu, mereka menghapus ingatannya agar dapat melanjutkan hidup. Beberapa waktu kemudian, Peter terbangun dan melihat kondisi Alice sudah membaik. Peter menjelaskan bahwa dia telah mengingat semuanya. Mengingat bahwa dia adalah seorang sintetis yang pernah berperang melawan umat manusia. Mungkin menyenangkan bagi sintetis, bisa memilih kenangan yang ingin diingat. Tetapi bagi manusia, kenangan itu akan selamanya ada di pikiran mereka. Pria itu menjelaskan bahwa dia lahir di Mars, jadi dia sama sekali tidak mengetahui bagaimana kondisi bumi. Bahkan dia tidak tahu bahwa di bumi manusia bisa bernafas dengan bebas. Yang mereka ketahui adalah saat di bumi nanti mereka akan membunuh para makhluk barbar. Tetapi setelah tiba di bumi, pria itu melihat sesuatu yang berbeda. Bahkan dia tidak menyangka harus membunuh keluarga dan anak-anak. Karena itu semua bukan tujuannya. Maka dari itu dia memutuskan untuk membantu Peter dan keluarganya. Tak lama kemudian Alice pun menyadarkan diri. Dia menjelaskan bahwa kini Alice sudah mengingat tentang masa lalu yang ada di mimpi Peter. Lalu Peter dan Alice pun harus segera pergi menuju ke ruang bawah tanah, dikarenakan gempuran para tentara manusia berhasil menembus pertahanan mereka. Peter sangat berterima kasih atas pertolongan pria itu. Mereka pun saling berkenalan. Dan Peter memberikan pisau lipatnya sebagai tanda terima kasih kepada Miles. Peter dan Alice dibantu oleh beberapa anak buah David untuk menuju ke ruang bawah tanah, karena pabrik itu sudah mulai dimasuki oleh manusia. Terjadi baku tembak di sana, sehingga Peter dan Alice ikut mengangkat senjata untuk membantu anak buah David. Sementara itu, kereta hendak berangkat. Tetapi Hannah dan Lucy masih menunggu orang tuanya. David yang melihatnya tidak punya pilihan lain selain membawa mereka menaiki kereta. Dikarenakan kecil kemungkinan Peter dan Alice akan selamat dalam serangan itu. Tetapi tak lama kemudian, akhirnya Peter dan Alice berhasil melewati kepungan musuh.
dan melarikan diri dengan kereta. David menjelaskan bahwa hampir semua sintetis ingatannya dihapus. Tujuannya adalah agar bisa kembali memulai hidup tanpa rasa takut akan dosa mereka melawan Sang Pencipta. Sedangkan sisanya, termasuk David, tetap mengingat semuanya demi mempersiapkan diri. Dan kini mereka semua harus mengingat kembali kenangan itu, karena semua ini belum berakhir. Sementara mereka akan bersembunyi di bawah tanah dan mengatur rencana untuk merebut kembali planet bumi. Film pun ditutup dengan scene yang menampilkan kereta para sintetis melewati jembatan dan menuju ke persembunyian bawah tanah di pulau lain. Siapakah musuh sebenarnya? Dan siapakah di antara mereka yang akan menguasai bumi? Atau mungkinkah mereka bisa hidup berdampingan lagi? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Extinction? Apakah menarik? Mari kita ke penjelasannya. Robot-robot dalam film ini sudah memiliki kemampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang disingkat dengan AI. Mereka bisa belajar, memahami lingkungan, dan mengambil tindakan untuk memecahkan masalah. Tetapi mungkin di sini AI sudah lebih berkembang, sehingga memiliki perasaan seperti manusia. Manusia sudah terbiasa hidup berdampingan dengan robot, atau di sini mereka menyebutnya sintetis. Karena kemampuannya yang cepat belajar, dan tidak merasa lelah ataupun sakit, hampir seluruh perusahaan memperkerjakan sintetis. Hal ini membuat produksi sintetis semakin meningkat. Peningkatan itu juga berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pengangguran, dikarenakan posisi mereka sebagai karyawan telah digantikan oleh sintetis. Bahkan tak sedikit produsen yang memproduksi sintetis dalam wujud anak kecil bagi orang-orang yang tidak bisa mempunyai anak. Lalu muncul perdebatan pro dan kontra, serta unjuk rasa yang menentang keberadaan sintetis. Karena bukannya tidak mungkin, nantinya sintetis mempunyai jabatan di pemerintahan yang akan membela hak-hak kaumnya. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menonaktifkan seluruh sintetis, serta mengirimkan tentara untuk membantai para sintetis yang menolak untuk dinonaktifkan. Hal ini menimbulkan ide bagi para sintetis untuk melakukan perlawanan, sehingga seluruh sintetis pun bersatu dan menyerang balik umat manusia. Bahkan para sintetis melakukan razia untuk membantai semua manusia yang tersisa, termasuk orang tua Hana dan Lucy. Beberapa manusia yang selamat memilih melarikan diri ke koloni Mars. Hingga 50 tahun kemudian, umat manusia baru bisa menginvasi bumi untuk merebut kembali tempat tinggal mereka. Setelah ingatannya dihapus, Peter, Alice, Hana, dan juga Lucy memutuskan untuk tinggal bersama sebagai keluarga. Mereka pun tinggal di sebuah apartemen yang dulunya milik manusia. Jika diperhatikan lagi, wajah pria di foto itu sekilas mirip dengan Miles. Dan jika perkiraan saya benar, kemungkinan pria di foto itu adalah kakeknya Miles. Dan salah satu dari dua gadis mungil itu adalah ibunya Miles. Serta hal ini yang menjadi alasan mengapa Peter menyerahkan pisau lipatnya ke Miles. Karena dulunya, pisau lipat itu adalah milik kakeknya Miles. Bagi teman-teman yang mempunyai teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!